Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi UAS Statistika. Sebelum itu kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Di dalam kelompok ini terdapat beberapa anggota. Ada saya, Alia Rahmatul Ulfa, NIM 1924-1010-3018, Tia Putri Ayuning Tias, NIM 1924-1010-3016, Muhammad Rizky Hidayat, NIM 1924-1010-3017, dan Maulida Izatun Hasanah, NIM 1924-1010-3020. Dalam penelitian kali ini kami mengambil judul Analisis Data Berat Badan Mahasiswa Aktif Fasilkom UNED menggunakan distribusi frekuensi. Data yang kami analisis ini adalah data berat badan mahasiswa aktif Fasilkom UNED menggunakan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi sendiri adalah sebuah daftar, tabel, ataupun diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai keadaan dalam suatu sampel. Setiap butir atau setiap baris dalam tabel tersebut menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Di sini latar belakangnya adalah mahasiswa Fasilkom ini sangat beragam. Nah, salah satu karakteristik perbedaannya itu adalah berat badan. Sehingga kami tertarik untuk melakukan analisis berat badan pada mahasiswa Fasilkom UNED menggunakan distribusi frekuensi data tunggal. Ini kita bisa mengambil tujuan dari penelitian ini yaitu antara lain adalah mengetahui diagram batang pada berat badan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UNED, mengetahui mean dari data berat badan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UNED, mengetahui median dari data berat badan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UNED, mengetahui modus dari data berat badan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UNED, dan juga mengetahui range dari data berat badan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UNED. Ada beberapa manfaat yang bisa dipetik dari penelitian ini, yaitu antara lain adalah dapat memahami konsep statistika distribusi frekuensi data tunggal, kemudian kita bisa memahami karakteristik data berat badan pada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UNED, dan juga bisa digunakan sebagai referensi dalam analisis data berat badan pada mahasiswa Fasilkom UNED. Dalam batasan masalahnya sendiri, kami melakukan analisis ini hanya kepada mahasiswa aktif Fasilkom yang terdiri dari Prodi Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan juga Informatika. Kemudian data yang diolah ini juga hanyalah data berat badan dari mahasiswa-mahasiswa aktif tersebut. Selanjutnya kita beralih ke metode penelitiannya. Di sini penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Kenapa penelitian deskriptif? Karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran dari berat badan mahasiswa Fasilkom Universitas Jember. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya adalah jadwal penelitian. Nah, penelitian ini itu dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 16 Juni 2021, dengan jumlah responden sebanyak 125 mahasiswa. Untuk variabel penelitian, di mana variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam penelitian kami itu adalah berat badan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data penelitian. Nah, dalam melakukan pengumpulan data sangat dibutuhkan alat untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Karena apa? Karena dapat mengungkapkan pendapat atau tanggapan seseorang baik secara individual maupun kelompok terhadap permasalahan. Nah, adapun pengertian kuesioner sendiri, kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap dan biasanya sudah menyediakan pilihan jawaban atau kuesioner tertutup atau memberikan kesempatan responden menjawab secara bebas atau kuesioner terbuka. Adapun tujuan dari kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta memperoleh informasi tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, dalam menganalisis data berat badan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, kami menggunakan perhitungan dengan distribusi frekuensi. Adapun di dalam distribusi frekuensi terdapat seperti mean, median, modus, range, standar deviasi, dan mean deviasi. Adapun untuk rumus-rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat rumus mean, median, modus, range, standar deviasi, dan mean deviasi. Poin ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Ada poin 3.1 yaitu penyajian data. Nah, di sini disajikan data berat badan mahasiswa Fasilkom sebanyak 125 data
Selanjutnya ada histogram batang berat badan mahasiswa Fasilkom UNED seperti berikut. Next, poin 3.2 yaitu pengolahan data. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi data berat badan mahasiswa Fasilkom UNED, di mana ada kolom berat badan, kolom frekuensi, kolom FI dikali XI, kolom FK, FK itu frekuensi kumulatif. Selanjutnya ada kolom nilai mutlak XI min rata-rata. Selanjutnya ada kolom FI dikali XI min rata-rata. Selanjutnya ada kolom XI min X pangkat 2. Selanjutnya ada kolom FI dikali XI min X pangkat 2. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah dari frekuensi adalah 125 data. Dan jumlah dari FI XI itu 7.380. Jumlah dari FI dikali nilai mutlak XI min rata-rata itu 955,8. Selanjutnya di sini ada jumlah FI dikali XI min rata-rata pangkat 2 yaitu 8.500,8. Nah, selanjutnya di sini ada mean, rumus mean yaitu jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI. Jumlah FI dikali XI itu 7.380 dibagi 125 menghasilkan mean 59,04. Selanjutnya di sini ada median, rumus median yaitu M sama dengan data ke setengah, N itu frekuensi ditambah 1. Frekuensinya 125 ditambah 1, jadi data ke setengah dari 126 itu 63. Nah, data ke-63 adalah 56. Jadi median dari data tersebut adalah 56. Selanjutnya ada modus. Modus dapat kita lihat dari frekuensi yang paling tinggi. Dari data tersebut, frekuensi yang paling tinggi adalah 13 dengan nilai 70. Jadi modusnya dari data tersebut adalah 70. Selanjutnya ada range. Range itu adalah rentang nilai. Rumus range adalah X max min X min. Maksudnya adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, yaitu 72 dikurangi 45 sama dengan 27. Selanjutnya di sini ada mean deviasi atau simpangan rata-rata. Rumusnya adalah jumlah FI dikali nilai mutlak XI min rata-rata dibagi jumlah FI. Jadi 955,84 dibagi 125 menghasilkan mean deviasi 7,64. Selanjutnya di sini ada standar deviasi atau simpangan baku. Rumusnya adalah akar dari jumlah FI dikali XI min rata-rata pangkat 2 dibagi jumlah FI. Di mana akarnya itu 8.500,8 dibagi 125 menghasilkan akar 68,0064. Jadi hasilnya itu 8,24 untuk standar deviasinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas sebelumnya oleh teman saya. Yang pertama, pembahasan dan analisa. Adapun data yang digunakan adalah data berat badan mahasiswa Fasilkom Universitas Jember. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa rata-ratanya adalah 59,04, kemudian mediannya adalah data ke-63 yaitu 56, kemudian modusnya adalah 70, rentang nilainya adalah 27, dan simpangan rata-ratanya adalah 7,64, kemudian simpangan bakunya adalah 8,24. Data tersebut diolah menggunakan metode distribusi frekuensi. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari 125 sampel mahasiswa aktif Fasilkom Universitas Jember, dapat disimpulkan bahwa rata-rata berat badan mahasiswa aktif Fasilkom Universitas Jember adalah 59,04 kg. Kemudian berat badan paling tinggi sebesar 72 kg dan berat badan terendah sebesar 45 kg. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan survei secara online yang telah kami lakukan di kalangan mahasiswa aktif Fasilkom Universitas Jember pada tanggal 15 sampai 16 Juni 2021. Kemudian di sini ada saran dalam pengambilan data dari responden secara online melalui kuesioner. Kami sebagai surveyor harus pintar-pintar dalam menarik responden agar tertarik atau bersedia untuk mengisi kuesioner yang sudah kami buat. Selain itu, kami juga harus lebih memperjelas tujuan kami dalam melakukan survei tersebut. Demikian pula dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan metode distribusi frekuensi, dibutuhkan ketelitian dan pemahaman agar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses menganalisis data. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.